Besok togele metu piro, Mbah? Mbah. Matamu. Lah setan jawab. Meong. Matamu. Berarti setannya perlu tak sembur sik berarti iki. Weh, kesempatan apa ora? Udah dicopot. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi jidana ilman nafi'an wa wafiqna Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Innallaha ghafurur rahim La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma wa'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka
Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua keluarga Pondok Nuswantoro, terutama untuk anak-anak saya, pegang fondasi yang ada di pondok kita. Yang pertama, selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat. Jadi semua anak saya yang ada di tempat ini harus menjalankan sholat, termasuk saudara-saudara saya yang datang di sini, yang muslim ya. Jadi di waktu sholat itu harus menjalankan sholat. Makanya di sini wajib untuk sholat berjamaah. Yang pertama yaitu menjalankan sholat. Yang kedua, istiqomah mengamalkan sholawat. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Perlu untuk jenengan ketahui semuanya bahwa saya seperti ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, tetapi ini semuanya adalah doa dari orang tua saya. Saya di pondok juga nggak pernah ngaji, kecuali cuma nyuci sandalnya kiai, ngarit ya gitu. Alhamdulillah sekarang banyak santri dan banyak saudara. Jadi hidup kita ini mau mulia atau tidak tergantung bagaimana ke orang tua. Kalau ke orang tua kita itu berbakti, kalau kita itu bisa memuliakan orang tua kita, bagaimana cara memuliakan orang tua? Dengan cara bersikap, berbuat, berkata-kata yang baik. Karena kewajiban kita ini adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita bisa memuliakan orang tua, maka hidup kita pasti mulia. Tapi kalau orang sama orang tua durhaka, sudah saya pastikan, saya yakin dan hakul yakin, kalau ke orang tua durhaka, pasti hidup kita akan sengsara. Nggak penting orang tua kita mau baik atau enggak, mau sholat atau tidak, orang tua seperti apapun keadaannya, kewajiban kita itu harus tetap baik. Kewajiban kita ke orang tua itu baik. Orang tua mau baik atau enggak itu urusan orang tua. Karena banyak yang datang ke sini bilang, "Bah, nggih, wong tuaku rabian. Wong tuaku tukang maksiat. Saya itu harus kayak gimana?" Kamu harus tetap baik sama orang tuamu. Masalah orang tuamu mau nikahan, mau maksiat, mau nggak sholat, itu urusan orang tuamu. Urusanmu kepada orang tuamu adalah berbuat baik. Bahkan santri yang ada di sini, yang saya ajarkan sholat, yang saya ajarkan ngaji di sini, nggak perlu ngasih tahu orang tuanya. Jangan nanti mentang-mentang di sini belajar ngaji, belajar sholat, terus nanti sampai rumah marah-marah. "Pak, kowe ra sholat, mlebu neraka kowe engko." Halah, getak karo bapakmu iki. Uyuh kowe dadak ngandani aku. Gak perlu kayak begitu. Cukup kamu kasih contoh yang bagus, bersikap yang baik, berkata-kata yang baik. Kasih contoh, kasih lihat. Dengan ngaji di sini, dengan sampean menjalankan sholat, sampean bisa jadi anak yang baik, bisa jadi anak yang bisa dibanggakan, nurut sama orang tua, sopan sama orang tua. Nanti orang tuamu malu sendiri. Wah, ndelok anake, anakku sholat, sikapnya jadi bagus, jadi takdim, jadi sopan. Orang tua nanti akan membaca sendiri, melihat sendiri, mengerti sendiri, dan akhirnya nanti orang tua juga akan menjalankan sholat. Gak perlu kita itu sebagai anak itu sok-sokan bisa itu. Bisa ngomong aja diajarin sama orang tua kok sok-sokan ngasih tahu. Nggak perlu. Boleh kita itu berbuat baik, tapi jangan merasa diri kita itu baik. Boleh kita itu melakukan kebaikan, wajib, tapi jangan merasa diri paling baik. Ini namanya nafsu mutmainnah, merasa diri kita lebih baik dari yang lainnya. Setan itu sebelumnya adalah makhluk yang paling taat, akan melebihi malaikat, tapi karena ketaatannya ini merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam, akhirnya dilaknat sama Allah. Suma'udzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama wajib menjalankan sholat, yang kedua wajib istiqomah mengamalkan sholawat, dan yang ketiga wajib berbakti kepada orang tua, yang keempat khairin nas
Jadi harus baik kepada sesama, bermanfaat untuk umat. Dan yang kelima, cinta kepada negara. Banyak sekarang ini orang yang mengetahui agama, tetapi agama hanya digunakan untuk dompleng saja, untuk kedok saja. Banyak sekarang ini tahu agama bawa bom, padahal jihad itu bukan hanya bawa bom. Ketika kamu marah, mulutmu nggak mengeluarkan kata-kata yang jelek, itu sudah jihad. Sampean punya istri, istrimu marah-marah, sampean bisa sabar, senyum, itu sudah jihad. Sampean itu bahkan mempertahankan sesuatu hal yang halal, itu sudah jihad. Sampean punya istri, punya suami yang mungkin cerewetnya ram-eram, sampean mempertahankan rumah tangga, itu sudah jihad. Makanya saya kalau ada orang yang datang ke sini, aku udah gak kuat Gus, karo bojoku cerewetnya ram-eram, aku tak cerai nih ya gitu. Kalau saya bilang, kalau kamu menceraikan istri berarti kamu itu tidak berjihad. Kalau ada yang jelek masa kamu tinggalkan? Ya seenggak-enggaknya kamu bisa menasihati, bisa menemani kok. Dan di balik musibah pasti ada barokah. Pernah ada orang Bekasi datang ke sini, Gus, aku gak kuat, aku mau ke sini tuh mau minta nasihat jenengan, minta izin. Mau apa Pak? Saya mau nyerahin istri saya, kenapa cerewetnya rame-ram? Terus saya tanya, gimana usahanya jenengan, jalan nggak jalan? Bukannya saya sok tahu ya, kalau sampai menceraikan istrimu, usahamu bangkrut. Usahamu jaya itu karena barokah istrimu cerewet. Itu punya motivator gratis kamu, kata saya. Gak jadi nyerahin istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak di balik musibah, banyak barokah. Sengsara itu membawa berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memperingati 17 Agustus, bulan kemerdekaan bangsa kita, saya ulangi lagi ya, memperingati 17 Agustus tahun 1945, saya Gus Samsudin, pengasuh Pondok Pesantren Nuswantoro, membagikan uang 100 juta untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok. Jadi ini sudah saya lakukan dari 1 minggu yang lalu, dan sudah 2 orang yang saya pilih. Salah satunya ini orang Garung yang kemarin datang, dan sekarang saya pilih lagi 1 orang yang mungkin beruntung. Di sini saya pencet ya, Gus Samsudin, tek, yang baru saja diunggah, tek, dan saya pilih 1 orang, tek. Ini saya memilih tanpa melihat siapa-siapa. Ini yang saya pencet, dan ini tahu akunnya siapa. Ini memposting foto saya pas saya berada di Pondok Wiwitan yang Gumelar, di tempatnya Gus Sandi. Ini tempat Gus Sandi ini membangun tempat, dan ini kemarin saya memberikan sumbangan 5 juta ke pondok beliau. Ini beli lagi tanah di pinggir sungai Kali Berantas yang kemarin itu ada videonya saya bercanda-bercanda itu. Ini beliau lagi membangun pondok lagi untuk anak-anak yatim dan sebagainya. Ini yang memposting video saya ini, saya buka akunnya, ini belum saya ikuti, sekarang saya ikuti, tek. Dan ini orangnya, namanya Sopo Ingsun, Sopo Siro, Sopo Ingsun, monggo, saya kasih 1 juta datang ke sini, monggo. Kalau tidak ya telepon saja, nanti saya transfer. Untuk channelnya Sopo Ingsun, saya kasih 1 juta, berarti per hari ini sudah 3 juta, 3 orang. Dan monggo untuk yang punya channel Sopo Ingsun, silahkan datang ke Pondok
Nuswantoro, Desa Rejo Winangun, RT 2 RP 4, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Saya kasih uang 1 juta, itu langsung nanti saya kasih dari tangan saya, monggo. Untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, tinggal nikmati aja kok. Tinggal mengisi dengan yang baik aja kok, banyak yang ini. Ini beliau posting pas nih, pas beliaunya ini, videonya ini ya. Nah, videonya ini. Videonya pas saya ada di pondoknya Gus Sandi, dan banyak video yang diposting tentang saya ini, termasuk ini yang beliau pernah berobat ke sini, nggak tahu siapa ini. Nah, untuk beliau yang punya channel Sopo Ingsun 99, silakan datang ke Pondok Nuswantoro, saya kasih uang 1 juta rupiah. Oh tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Nggih. Saya ulangi lagi nggih Bapak Ibu. Hidup kita di dunia ini tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita pasti akan baik. Tapi kalau ke orang tua durhaka, hidup kita pasti sengsara. Makanya saya sebelum membangun pondok ini, saya bangun dulu gapura yang besar. Gapura itu nilainya kalau bikin rumah udah jadi satu itu. Gapura itu orang Jawa bilang itu sepuro. Jadi saya itu meminta maaf dulu untuk semua yang datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan saya. Mungkin dilihat di YouTube, Gus Samsudin ini ganteng, keren, pasan ketemu ireng, jeliteng, cengengesan. Nggih mohon maaf. Ya jenengane ning HP gak patek padha ya gak apa-apa ya. Nggih ya. Terus di gapura yang besar itu, setelah khairun nas, setelah saya berusaha kepada panjenengan semuanya, yang kedua menuju kepada Allah. Makanya saya buat di atas gapura itu gunung 3. Gunung itu bahasa Jawanya itu dunung. Bahkan ada salah satu amalan topoi nyedek neng pangerane kudune topo neng dhuwur gunung. Bukan berarti kalau wiritannya di atas gunung, enggak. Mandeng pucuke irung. Allah, Allah. Kalau orang Jawa, urip kang sejati. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan menuju kepada Allah itu harus lewat 3 hal dulu. Nggak bisa langsung ndonga ini Gusti Allah ae. Ora usah lewat sapa-sapa. Oh, lambemu. Kowe eneke mergo eneke wong tuwa kok. Metu kok watu kok piye ta? Jadi untuk sampai kepada Allah itu yang pertama lewat 3 hal dulu. Yang pertama lewat orang tua dulu. Nggak akan dapet. Wallahi saya katakan. Yang ngomong-ngomong kayak gitu coba ngomong di depan saya, debat sama saya. Nggak akan bisa sampai ke Allah kalau tidak lewat orang tua. Nggak akan dapat yang namanya ridhonya Allah kalau tidak dapat ridhonya orang tua. Nggak akan dapat. Rahman Rahimnya Allah itu, sifatnya Allah itu sudah diturunkan ke orang tua. Maka kalau tidak dapat rahimnya, rahim, Rahman Rahim. Rahim itu rahimnya ibumu dulu. Kalau kamu nggak dapat ridhonya ibumu, kalau kamu nggak dapat kasihnya ibumu, nggak ada mungkin dapat kasihnya Allah. Jauh, nggak mungkin.
Dan kalau kamu nggak dapat Rahman, Rahman itu bapakmu. Kalau nggak dapat ridhonya bapakmu, nggak bakal kamu dapat ridhonya. Mbok wiritano sampai lambemu nduwer, mbok salat jengkingmu ping 1000 sewengi. Kalau kamu bikin sakit ibumu, kalau kamu bikin sakit hati orang tuamu, sampai jengking ndasmu sampai ireng meketung, ora bakal dapat ridhonya Allah. Maka nggak akan sampai ke Allah kalau nggak dapat ridhonya orang tua. Makanya kalau ada orang yang suka mengamalkan sholawat tetapi kok hatinya bencinya luar biasa, penuh dengan kebencian, nggak usah didengarkan. Bohong ngomong nganggo jubah panjang, bohong yang ngomong kiai, yang ngomong ulama, yang ngomong gus, bohong yang ngomong saya, siapapun yang ngomong pakai dalih agama tapi kok isinya mau kebencian toh, itu berarti nggak ada Rahman Rahimnya. Sedangkan baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Yang pertama harus dapat ridhonya orang tua, yang kedua lewatnya sholawat. Dan orang kalau mengamalkan sholawat hatinya tuh selalu tenang, selalu tentram, nggak akan jadi orang yang amatiran. Gimana orang yang amatiran itu? Orang yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Kon nggak jadi aku orang amal ke sholawat bosok edan iso tenang. Iya dinyak wong sak Indonesia Raya merdeka, sak Nusantara, sak dunia. Lek gak cekelane sholawat ya jeplak. Tapi karena amalan sholawat santai saja, santai saja. Gus Samsul penipu, buktekno. Satu orang aja saya bawah sini gak ada yang saya tipu, mana? Tunjukkan sama. Setahun yang lalu saya dituduh nipu sampai sekarang. Oh, pasiennya tambah akeh, pondoknya tambah rame, bojone ya tambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak perlu gentar, gak perlu takut sama polisi, gak perlu cuma wedeni polisi. Gak perlu tak kandani. Gak usah takut sama polisi. Takut itu sama kelakuan kita sendiri. Polisi itu gak akan bisa masukin kita ke penjara asalkan diri kita tidak melakukan kriminalitas. Masamu iso meneng omah terima tamu karo bojone moro-moro tangkap polisi nyapo mateni wong sapa tak pateni ora enak ya ora iso. Takut itu sama kelakuan sendiri. Makanya nggak usah takut sama polisi. Karo Gusti Allah ya aja wedi. Kowe karo Gusti Allah wedi malah. Gusti Allah ya Rahman Rahim kok diwedeni, goblok. Jangan ditakuti, didekati. Didekati kalau nggak salah nggak usah takut. Karena ketakutan itu karena kita melakukan kesalahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh mengajak kebaikan polisi ngandani kon gawe SIM, kon gawe helm ben nek tiba ndasmu ora pecah, dikandani sing apik kok. Wedinya apa salah orang duwe SIM, salah orang nganggo helm, salah-salahmu dhewe kok. Salah karena takut karena salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada yang perlu ditakutkan kalau kita tidak salah. Kembali lagi menuju kepada Allah itu yang pertama, makanya gunungannya telu. Makanya sholat itu kabeh enek artine sholat itu Kang. Ora enek artine. Paham enggak sampai tentang sholat? Paham enggak? Saiki tentang rakaat ya wis, rakaat. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat? Ada yang paham enggak? Nglakoni tok gak ero. Waduh karo kena Gusti Allah gak jenenge tok kamu gak ero iki repot iki. 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat itu tentang zat dan sifat. Makanya asyhadu alla ilaha illallah itu zat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sifat. Makanya lek pengen roh imanmu, ora usah tekok ning sapa-sapa. Delokan sholat subuh, mulai sholat subuh bolong-bolong berarti imanmu ya bolong ngono ae wis. Enak juga yang ngarani di dalam ilmu tasawuf itu 2 ini adalah ibu dan bapak kita. Rahman Rahim. Makanya lek pengen uripe mulya, sing pertama salat subuhe, sing kepindho birrul walidah. Sing dikon Gusti Allah cuma 2. Al-Qur'an itu menyuruh kita itu sebenarnya cuma 2 tok. Yaitu yang pertama adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita itu cuma disuruh sholat. Yang kedua perintah Allah itu nggak disuruh ngapa-ngapain kamu. Hanya disuruh birrul walidah. Itu tok, perintah Allah itu 2 itu yang paling utama itu yang diperintahkan Allah itu. Jadi 2 rakaat sholat subuh itu ada
artinya. Makanya sakit apa-apa ini mau tambahnya gampang sebenarnya. Sholat subuh itu air wudhunya itu ditampung. Kalau sampean semuanya usahanya sepi atau sering sakit-sakitan, sering berantem, wudhu sholat subuh loh sampean tampungan. Bacaan surat Al-Kahf, Falak, Anas, tinggu mandi, siram ning omah. Beres-beres insyaallah. Karena kalau dalam ilmu tasawuf itu sholat subuh itu disebut dengan kesucian. Sholat asar itu disebut dengan kahanan. Sholat asar, sholat subuh kesucian, sholat duhur kahanan, sholat asar kemuliaan, sholat maghrib kehidupan, sholat isya keselamatan. Kabeh niku enten artine. Pokoke 5 iki dilakoni beres. Selain suci, sholat subuh itu juga bisa mensucikan. Ada sesuatu yang suci tapi tidak mensucikan. Nih banyu teh diombe. Suci tapi tidak mensucikan. Air seperti ini yang buat wudhu itu suci dan juga mensucikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Amalan itu biasanya kalau nggak maghrib subuh, nggak maghrib subuh. Ada ini perpindahan waktu. Yang kedua sholat maghrib. Kenapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Allah, baginda Rasulullah, wong tuwa. Baru yang keempat diri kita. Sholat subuh 3 rakaat itu Allah, baginda Rasulullah, orang tua. Untuk sampai ke Allah, pertama cari dulu ridhonya orang tua. Yang kedua menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah dengan sholawat, baru sampai kepada Allah. Sekarang kan enggak ngomong dongo langsung nih Gusti Allah ae. Kaya kenal kaya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, pun monggo ruqyah dulu nggih. Ruqyah iku apa sih artine? Sampeyan lho kata ruqyah tak apane? Tak suwuk. Ruqyah itu artinya tiup. Jadi tiup iku lek wong Jawa ngarani suwuk, ya artinya tak suwuk. Ngono dadi lek enek wong ngarani kayak dukun, kayak kiai, gak ngerti. Sing diarani kiai dukun ini berarti dia gak ngerti. Wong asline diruqyah iki disuwuk. Iki padha wae apa bedane? Ya wong bahasa Arab mek bahasa Jawa ngono ae. Iki dibeda-bedane mergo ora ngerti artine. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ketika saya tiup, maksudnya yang ditiup apa nih? Yang ditiup penyakit. Lah penyakitnya ben ditiup iku mau lepas, awakmu ya kudu ikhlas. Banter dhewe nang mburi kae sing kupinge gedhi anak pang. Lek gak ikhlas mbok nyebul sampe ndower lambeku ya gak bakalan iso lepas ikhlas karo sembarange. Ikhlas nggih, lek ikhlas mau cepat lepas sakit ya gak apa-apa ya ngomong tahu sehat ya. Ikhlas diomeli tanggane, ikhlas dibanding-bandingke marang tuane, ikhlas wis ikhlas ae. Wis to, wong ikhlas mau lepas, ora nek jengkele, ora nek susahe. Kuwi sing marai sakit ya. Susah, gelisah, marah, marai sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhlas ya? Oh, tenan. Ikhlas ya? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kula ruqyah riyen niki. Saya ruqyah dulu ya. Dipegang dadanya, rasakan getarannya dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wasiri sari
fi sairil asma'i was-sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bis sir dan sifat kuat dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu jabbar, Allahu jadir, jabarullah, jadirullah. Allahu jabbar, Allahu jadir, jabarullah, jadirullah. Allahumma sholli ala sayyidina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffadzati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله. Wow, sebenarnya marah guys. Aku wedi horor tenan. Anak kecilnya gitu. Ini dong, mikirin anak kecilnya. Setannya nesu guys. Setannya ngamuk. Wah, lalu setannya luwe. Wow, dung ke dung ke dung ke dung. Wow. Dung ke dung ke dung. Jangan pakai kekerasan. Enggak apa-apa dipegang ini. Setannya ngamuk dung oh jangan. Oh pas kecil itu coba pegangin aja. Yes. Semua ngamuk nendangi banyu. Aku harus ditendang guys. Aku harus ditendang. Gimana kalau ini jeruk tinggalan? Wah, kamu nih. Sapa? Jenengmu sapa? Oh. Jenengane anu Jumbo. Masyaallah. Jumbo jenenge. Kamu sedang nggih, awas hasilnya kok dijodoh. Oh iya. Ngamuk setan nih guys. Wow. Mbah, jenengmu sapa, Mbah? Setane ngamuk, guys. Awas sarunge melorot. Wah ya wis, awas keli. Oh, ding. Tungke tungging tungke tungke tungging tung. Oh. Lah iya, ngamuk setane, guys. Dibaca nih tajwid Al-Qur'an kok enggak kalah ya, malah ngamuk ya, iki piye iki? Bahaya iki. Lho, nak nyapa? Jaluk duit. Aku duwe duit. Gelem? Duit. Masya Allah. Duit gelem ra?
Yo duit belum matane ijo. Allahumma shalli ala Muhammad. Pegangin dulu, pegangin. Iya. Jangan dikira saya itu nggak tahu mana yang asli kesurupan, mana yang pura-pura. Saya tahu. Saya tahu. Kalau yang orang kesurupan itu pandangannya bagaimana, itu saya tahu. Ini bisa jadi kualat, bisa jadi pura-pura ini. Lah iya nanti kok tenanan ke bahaya ya. Oh jin, setannya roh aku, jin. Dalam, napa bah? Napa bah? Jangan duit. Masya Allah. Piye mbah, piye mbah? Sesok togele. Sesok togele metu piro mbah? Mbah? Oh, setane ra sakti ora roh kok. Akhirnya mataku melek. Engko bengi merem. Sesuk ding, sesuk urung merem aku lek engko bengi. Piye, Mbah? Setan iso matak-matakne aku ya. Cek bisa niki aku di matak-matakne setan iki. Biasanya setan roh aku wedi lho. Lagi iso matak-matakne aku iki. Wah, setane sakti tenan berarti iki. Ngalahne saktine bojoku iki. Aku ada wedi lek karo bojoku. Lah kok iki setan ra wedi mbek aku ya. Berarti aku kurang wedi mbek bojoku iki. Mbak wong lanang ki wedi karo bojone, setan kok wedi karo wong lanang. Macane tunduk kok. Tapi lek wong lanang kita egoan karo bojone, ya setane ora bakal wedi. Aku rawani ngadeg nek bojoku ning ngono kae, nyawang ning ngarep kae. Wah, kae jimatku kae pawangku kae. Pawangku. Dukun ngendi ra nek sing wani mbak aku, mung kae tok sing wani. Pawangku tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin gini, mungkin wah Gus Samsudin iki lek nek wong kesurupan mesti keweden iki. Aku tak etok-etok kesurupan ben aku iso ngantemi Samsudin. Etok-etok kesurupan lapornya polisi. Rong roh kene iki bolone polisi. Wah. Dungkek. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak dari dulu itu banyak preman yang kesini pura-pura sakit tak leb-leb ning kali pisan kok. Masane kene ra ro wong sakit tenan karo etok-etokan roh cah kene kae. Cah kene omahe ning ngendi-ngendi kok ya samu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kowe critane iki kesurupan tenanan apa cetokan? Mendelik matane cah. Setane ra gelem ngomong, pelit. Bisu paling setane. Oh, gucai. Wangi gucai. Engko kalah kae engko lelane. Wangi gucai. Yo digucai. Kowe kesurupan tenanan apa etok-etokan? Oh setane. Lek gucai coba banter, cukup digucai. Engko kecetit tangane engko aku didenda bahaya, ya. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya ahlul ghaib wasyahadat. Biasanya setan lah tak bacane ngono. Keweden lho, iki bahasa gaib lho iki. Ya ahlul ghaib wasyahadati. Wah. Bahasa gaib. Lah asli demit pasti roh ngene iki. Lah ora tenanan demit ya ora roh. Ya ahlul ghaib wasyahadati. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Oh, gucai. Engko nyerang aku deh engko. Etok-etoke kesurupan nyerang aku bahaya engko ya toh. Kowe kesurupan tenanan apa setan apa dudu? Lah setan jawab, meong. Matamu. Pak, aku di mata-matane cah.
setan nenek mata-mata nih barang ya. Nyapa mataku? Mabuk paling. Mabuk balik. Hei, mataku nyapa mataku. Hei, ging. Tekan anak aku jawab. Oh, berarti setannya perlu tak sembur sik berarti iki. Oh, setan disembur sama Aryo, Cak. Sembur. Bah, aku cek bisa niki lho sembur kurang mandi. Kalau setan modal piye tak sembur mari lho. Apa aku mergo mau wis urung sikat gigi ya apa ya? Oh. Tenanan iki tenanan iki. Lek ancene tenan dhek kesurupan, diudani pasti ora mari. Udani jan. Kowe tenanan apa ora? Lek ora diudani kowe. Kowe kesurupan tenanan apa ora? Udani cepet. Kowe tenanan apa dadakan? Ngono ae wis. Lek kowe tenanan apa dadakan? Kowe tak tekoni tenanan apa dadakan? Lah udani. Cepatan. Cepatan. Bajune cepet. Cepatan bajune cepatan nih. Gocak. Wes tole wes. Kon ngalih. Kon mulai. Tiba. Wes bene mulai. Allahumma shalli ala Muhammad. Gek kau. Kalau kesurupan kalau bisa-isone orang kesurupan itu bisa dipiteni. Kalau kakinya jinjit, yang pertama, yang kedua dari tanggapannya. Beres. Yang ketiga, orang kesurupan itu bisa dilihat dari auranya. Ini tentang kebaikan. Tapi secara fisiknya, bedakan antara abrasi, kesurupan dan bohongan itu ada tanda-tandanya. Orang bohongan dan asli dan alhamdulillah ini sebenarnya barokahnya dari pesulap merah ini. Barokahnya dari pesulap merah akhirnya termasuk ibunya tadi yang baru saja datang dari Lampung, baru saja datang di sini, itu sama-sama dari Lampung. Beliau itu di jalan ketemu sama orang, sampai dirayu-rayu, sampai dihujat luar biasa. Karena apa? Karena mau datang ke sini. Jadi barokahnya dari pesulap merah itu, orang-orang yang datang ke sini itu tarikan hati, tidak ada yang karena tontonan. Kalau hanya sekedar tontonan, nggak akan sampai di sini. Jadi kalau ada yang mengatakan datang ke tempatnya Sabudin karena nonton YouTube, kebanyakan karena mimpi, karena tarikan dari hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di malam ini saya mau menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk pesulap merah, barokah dari apa yang beliau berikan, karena sekali semua musibah itu ada barokah. Dibalik dari apa yang dia lakukan dulu, sekarang orang-orang datang ke sini benar-benar dari hati. Barokah dari apa yang beliau lakukan, sekarang pondok ini langsung yang mengasuh adalah ayah saya, yaitu Syekh Rahman. Barokah dari apa yang beliau lakukan, sekarang banyak santri. Barokah dari apa yang beliau lakukan, sekarang banyak tamu-tamu saya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya dari dalam hati mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pesulap merah atau Haris Tianto. Untuk semua saudaraku, jangan pernah membenci orang yang membenci kita, karena kalau kita membenci orang yang membenci kita, lalu apa bedanya kita dengan dia?
Selalu saya katakan ke anak-anak saya, terutama ke Ustadz Riki. Selalu saya katakan, bersyukurlah ketika kita itu dihina. Kenapa bersyukur? Karena bukan kita yang menghina orang lain. Bersyukurlah ketika kita itu difitnah. Kenapa bersyukur difitnah? Karena bukan kita yang memfitnah orang lain. Setidaknya dengan kita merasakan dihina, merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga kita tidak akan pernah menghina orang lain. Dengan kita merasakan difitnah, betapa sakitnya difitnah, sehingga kita tidak akan pernah memfitnah orang lain. Jadi apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk pesulap Mirah. Demi Allah saya nggak ada dendam sama beliau. Sama sekali saya itu tidak benci dengan pesulap Mirah. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti membawa barokah, pasti membawa hikmah. Mungkin sampean kira dimarahin istri itu suatu musibah, padahal itu barokah, motivator gratis. Iya toh? Iya, banyak orang yang sukses karena istrinya cerewet. Iya toh, makanya ojo nesu bojomu cerewet. Ojo malah mbok cerai deh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya tutup malam ini. Setelah ini kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Jadi di tempat ini mulai dari pendaftaran, konsultasi, ruqyah itu gratis. Hanya yang beli medianya saja yang membayar, itu pun juga tidak dipaksa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting jangan jadi orang yang amatiran, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Selalu hati kita senang supaya hidup kita tentram dan rezeki berkah barokah berlimpah. Amin ya rabbal. Senanglah dalam keadaan apapun. Jangan sampai mudah mengeluh. Jangan sampai membenci orang yang membenci kita, dan jangan berkata-kata atau mendoakan jelek untuk siapapun, termasuk orang yang membenci kita, termasuk orang yang mendolimi kita. Tetap doakan yang terbaik, karena perkataan yang baik, doa yang baik nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Degannya sudah saya asma, monggo diminum. Yang pesan degannya diminum dulu. Ini dua ini, yang lainnya nanti menghadap ke saya satu persatu ya. Saya tak nemuin Pak Polisi dulu. Itu mau ngobrol dulu, ha? Boleh ikut ke dalam sayang. Allahumma sholli ala Muhammad.